Jokowi atau PDIP, siapa yang lebih besar dan kuat? Kelakar Megawati, tolak beri sepeda ke murid SD. Sepeda terus ya. P3 ambil langkah tegas ke kader yang dukung Prabowo Gibran di PAW jika menang pemilu 2024. Dominasi Prabowo Gibran di medsos, elektabilitas Ganjar Mahfud tak lebih baik dari Anies Muhaimin. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anjoaini di program Resum Pojok Negeri Media. Saya menghormati Megawati, tapi saya bukan boneka Megawati. Hal tersebut diungkapkan beberapa waktu lalu oleh Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya, benarkah Presiden Jokowi besar karena PDI Perjuangan? Atau benarkah PDI Perjuangan bisa besar karena pengaruh Presiden Jokowi? Berikut informasi selengkapnya. Perdebatan terus terjadi. Pro dan kontra selalu mewarnai pertanyaan ini. Benarkah Presiden Jokowi besar karena PDI Perjuangan? Atau benarkah PDI Perjuangan bisa besar karena pengaruh Presiden Jokowi? Perdebatan selalu muncul, terutama antara masing-masing pendukung. Lalu, ada narasi yang mengatakan PDIP tidak pernah membesarkan Jokowi maupun Gibran Rakabuming Raka. Hal ini didasari ketika Jokowi maju di Pilgub DKI Jakarta 2012. Gerindra adalah pertama yang lebih dulu mengusung Jokowi daripada PDIP. Lalu, saat Jokowi maju di Pilpres 2014, Nasdem dan PKB merupakan dua partai yang lebih dulu mengusung Jokowi. Kemudian, saat Gibran maju di Pilwali Solo, Gerindra, PSI, PKB, dan Golkar lah yang lebih dahulu maju untuk mengusung anak pertama Jokowi. Ya, walaupun Jokowi dan Gibran merupakan kader PDIP, namun keduanya punya arah pemikiran yang tak bisa diatur oleh siapapun, termasuk Megawati Soekarno Putri. Bahkan, Jokowi juga pernah menegaskan ia bukanlah bonekanya Megawati. Jokowi menjelaskan orang-orang yang sudah lama mengikutinya sudah paham siapa sebenarnya dia. Saya sampaikan, saya menghormati Ibu Megawati, sangat menghormati Ibu Megawati. Tetapi juga perlu saya sampaikan bahwa saya akan sangat independen. Dan itu sudah kita buktikan, baik waktu wali kota, waktu menjadi gubernur, tidak ada pernah ada intervensi. Jadi kalau ada orang menyampaikan saya boneka, itu keliru besar. Saya menghormati Ibu Megawati, saya sangat menghormati Ibu Megawati, tetapi saya sampaikan saya bukan bonekanya Ibu Megawati. Orang sudah tahu saya, orang kalau sudah mengikuti saya tahu siapa Jokowi. PDIP tidak pernah besarkan Jokowi dan Gibran. Rupanya bukan hal tanpa dasar. Berikut fakta selengkapnya. Pertama, PDIP ini aneh. Dulu saat Jokowi maju Pilgub DKI 2012, Gerindra adalah partai yang pertama duluan yang mengusung Jokowi. Baru kemudian PDIP belakangan terpaksa ikut-ikutan. Kedua, saat Jokowi maju Pilpres 2014, Nasdem dan PKB merupakan partai yang duluan mengusung Jokowi. Lagi-lagi, PDIP belakangan terpaksa ikut-ikutan. Lalu seenaknya klaim PDIP lah yang membesarkan Jokowi. Ketiga, saat Gibran maju wali kota Solo, Partai Gerindra, PSI, PKB dan Golkar lah yang duluan mengusung Gibran Rakabuming Raka. Keempat, PDIP juga belakangan ikut-ikutan, mengklaim bahwa merekalah yang membesarkan Gibran. Padahal,
Gibran jadi kader PDIP baru 3 tahun sejak 2019. Sudah jelas bukan. PDI Perjuangan terus-menerus mengeluarkan kritik keras kepada Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Dalam pekan ini, 2 kali PDI Perjuangan mengkritik bahwa hukum Indonesia telah direkayasa sehingga MK memberikan peluang Gibran Raka Buming Raka maju menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. PDI Perjuangan kembali melontarkan kritik tajam kepada Presiden Jokowi dan keluarganya. Ini adalah kali kedua PDIP mengkritik keras Presiden Joko Widodo, di mana sebelumnya Hasto menyentil kekuasaan bukan untuk keluarga. Dalam pernyataan tertulis Sabtu ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan PDIP telah mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, tapi partai malah ditinggalkan. Hasto menjelaskan telah terjadi political disobedience atau pembangkangan politik dan rekayasa hukum Mahkamah Konstitusi. Mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Terus ada ibu lagi serius ngobrol sama presiden, yang lainnya ada Pak Jokowi ku udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Memberikan hadiah sepeda setelah diberikan pertanyaan atau menghafalkan Pancasila sudah menjadi kebiasaan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke sejumlah daerah. Namun berbeda dengan Megawati Soekarno Putri saat menghadiri rapat rutin mingguan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud di Gedung HKN Jakarta Pusat. Dirinya tolak beri sepeda ke murid SD usai menghafalkan teks Pancasila. Menyampaikan candaan tersebut yang seolah-olah menyindir Presiden Joko Widodo. Berikut informasi selengkapnya. Megawati Soekarno Putri menyampaikan candaan yang seolah-olah menyindir Presiden Joko Widodo. Awalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menghadiri rapat rutin mingguan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud di Gedung HKN Jakarta Pusat, Rabu 3 Januari 2024 sore. Setelah memasuki Gedung HKN, Megawati tiba-tiba dihampiri seorang anak kecil bernama Edmund Gultom. Kala itu, Megawati turut disambut oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo. Megawati, Ganjar, dan Hari tampak berbincang dengan Edmund. Mereka pun bertanya soal Pancasila kepada Edmund. Anak yang duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar atau SD ini pun hafal akan setiap sila Pancasila. Saat menyebut sila ketiga, Megawati sempat berkelakar pada Edmund bahwa nomor 3 adalah Ganjar. Usai berhasil menyebut semua sila Pancasila, Edmund ditawari hadiah sepeda oleh Haritanu. Namun Megawati tak ingin sepeda selalu menjadi hadiah. Salam Pancasila. Nanti dapat sepeda ya. Jangan sepeda lah, sepeda terus ya. Kamu apa? Maunya rumah.
Kalau mainan rumah boleh ya. Ayo. Megawati lantas meminta Edmund mengungkap keinginannya. Edmund malah meminta sebuah rumah. Pak. Sabar kawan-kawan media. Mama. Pancasila coba Pancasila. Terus satu. Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yes, 3. Kalau 3 itu apa? Pak Kejar. Terus. 3. Persatuan Indonesia. Yes. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sip. 5. Nah. Keadilan sosial dan seluruh rakyat Indonesia. Musik. Salam Pancasila. Nanti dapat sepeda ya. Jangan sepeda lah. Sepeda tembus ya. Kamu apa? Maunya rumah. Kalau mainan rumah boleh ya. Ayo. Ayo. Ayo tos. Ada gini. Lem. Terus tos. Ya salim dulu ya. Kamu kelas berapa? Oh hebat ya. Oke ya. Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Wicaksono beralih dukungan dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Mahfud ke kubu Prabowo Gibran, bahkan telah mendeklarasikan dukungannya. Hal tersebut membuat P3 akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang tidak sejalan dengan prinsip partai. Bahkan Wicaksono akan di PAW apabila dirinya terpilih menjadi anggota legislatif. Berikut informasinya. Nasib para kader P3 yang deklarasi mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dipastikan tamat. Diketahui P3 bersama PDIP dan sejumlah partai lainnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memecat Wicaksono dari posisi Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3 setelah deklarasi mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Atas tujuan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala yang dilandaskan pada keinginan luhur untuk kemajuan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia, serta memperhatikan tantangan ekonomi, geopolitik, dan keamanan global yang semakin tidak menentu. Setelah melalui proses pertimbangan yang matang dan seksama, serta atas dorongan para kiai, para bunyai, para alim ulama, dan kader di daerah, kami atas nama pejuang P3 menyatakan dengan tegas untuk mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2029. Wakil Sekretaris Jenderal P3 Ahmad Baidowi menyebut Wicaksono sebagai oknum dan langkah dukungan Wicaksono bukan sikap resmi P3. Itu sudah diambil langkah disiplin organisasi, yakni dengan melakukan pemberhentian dari struktur Majelis Pertimbangan dan sekaligus dicabut keanggotaannya. Dan terhadap nama-nama yang ada dalam rilis yang beredar, sebagian besar sudah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak terlibat dan tidak tahu-menahu. Awik, sapaan akrab Baidowi, mengatakan P3 tidak menyangsi Emron Pangkapi dan Siti Nurmilah.
Menurutnya, nama dua orang itu dicatat oleh Wijaksono untuk mendukung Prabowo Gibran. P3 juga mengambil langkah pendisiplinan bagi kader yang secara sadar ikut Wijaksono. Dia berkata, orang-orang itu akan dicopot dari pencalekan. Kalau mereka nanti terpilih, tidak akan diajukan pelantikan, bahkan akan di-PAW terlebih dahulu sebelum dilakukan pelantikan. Sebelumnya, Wijaksono mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo dan Gibran. Ia mengatasnamakan pejuang P3. Sikap itu berbeda dari keputusan P3 di Pilpres 2024. P3 sudah mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Karena setelah kita melihat dua kali debat capres-capres, setelah melihat dua kali debat capres dan cawapres kemarin, melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga pengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder kita. Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Oke, saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Insya Allah. Bisa diartikan nggak internal P3 keretakan insya Allah nggak. Kita akan solid, P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon kedua. Berdasarkan hasil survei terbaru LSI Denny JA, Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran mendominasi elektabilitas di pengguna media sosial atau medsos. Mulai dari WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, hingga YouTube. Pasangan Prabowo Gibran mendapat tingkat kepercayaan tinggi dari para pengguna medsos. Berikut analisis hasil survei terbaru LSI Denny JA. Berdasarkan hasil survei terbaru LSI Denny JA, Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran mendominasi elektabilitas di pengguna media sosial atau medsos. Mulai dari WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, hingga YouTube, pasangan Prabowo Gibran mendapat tingkat kepercayaan tinggi dari para pengguna medsos. Sedangkan Ganjar Mahfud justru tak lebih baik dari perolehan Anies dan Muhaimin. Pasalnya, elektabilitas Ganjar Mahfud tidak pernah unggul dari dua pasangan Capres dan Cawapres lainnya. Sedangkan Anies dan Muhaimin mendapat atensi yang tinggi dari kalangan pengguna Twitter jelang Pilpres 2024. Paling besar penggunanya adalah WhatsApp, 63%. Pengguna WhatsApp itu mayoritas memilih Prabowo Gibran 42,0%, Anies Caimin 28%, Ganjar Mahfud 19,3%.
Pengguna Facebook ini 21,1% ya. Kalau ini kita gabung ya, semua pengguna media sosial ya. Facebook 21,1, Prabowo 42,2, Anies 31,9%. YouTube juga Prabowo Gibran 45,6, TikTok juga sama Prabowo Gibran, IG Prabowo Gibran 58,7, Twitter walaupun sangat kecil, ini base-nya juga kecil sekali 0,7%. Ini banyak memilih pasangan Anies Caimin 63,9%. Jadi ini adalah pengguna media sosial ya, kita lihat siapa yang unggul dari para pengguna media sosial. Jadi umumnya di hampir semua pengguna media sosial pasangan Prabowo Gibran juga unggul dibanding pasangan yang lain. Survei LSI Denny JA menyebutkan elektabilitas Prabowo dan Gibran di kalangan pengguna TikTok mencapai 57,3%. Adapun bagi pengguna WhatsApp, elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 42%. Disusul Anies Muhaimin dengan 28,1% dan Ganjar Mahfud 19,3%. Sedangkan dari 63,9% responden pengguna Twitter memilih Anies dan Muhaimin. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 ini unggul telak dari Prabowo Gibran yang mencapai 30,3% elektabilitas di Twitter, serta Ganjar Mahfud 0,8%. Survei ini melibatkan 1.200 orang responden yang dipilih melalui multistage random sampling, margin of error survei lebih atau kurang 2,9%. Berikut elektabilitas pasangan calon Pilpres 2024 di kalangan pengguna medsos. WhatsApp, basis 63% dari seluruh responden. Anies Muhaimin 28,1%, Prabowo Gibran 42%, Ganjar Mahfud 19,3%, suara tidak sah 0,8%, tidak tahu atau tidak menjawab 9,8%. Facebook, basis 21,1% dari seluruh responden. Anies Muhaimin 31,9%, Prabowo Gibran 42,2%, Ganjar Mahfud 19,9%, suara tidak sah 0,6%, tidak tahu atau tidak menjawab 5,4%. YouTube, basis 6,8% dari seluruh responden. Anies Muhaimin 19,9%, Prabowo Gibran 45,6%, Ganjar Mahfud 28,3%, suara tidak sah 0,0%. Tidak tahu atau tidak menjawab 6,2%. TikTok, basis 4,1% dari seluruh responden. Anies Muhaimin 14,2%, Prabowo Gibran 57,3%, Ganjar Mahfud 24,5%, suara tidak sah 0,0%, tidak tahu atau tidak menjawab 4,0%. Instagram, basis 3% dari seluruh responden. Anies Muhaimin 16,7%, Prabowo Gibran 58,7%, Ganjar Mahfud 20,7%, suara tidak sah 1,5%, tidak tahu atau tidak menjawab 2,4%. Twitter, basis 0,7% dari seluruh responden. Anies Muhaimin 63,9%, Prabowo Gibran 30,3%, Ganjar Mahfud 0,8%, suara tidak sah 0,0%, tidak tahu atau tidak menjawab 5%. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube kami Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.